What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan hari ini gue akan membahas lagi sebuah teori konspirasi. Karena udah beberapa saat ini gue nggak mengupdate suatu teori konspirasi, dan banyak banget yang request tentang teori konspirasi ini, yaitu mengenai seorang putri Inggris yang meninggal dalam kecelakaan yang sangat tragis. Dan bener banget, dia adalah seorang putri Inggris yang bernama Putri Diana yang meninggal karena kecelakaan tunggal dari mobil yang dia tumpangi. Mobil yang ditumpangi oleh Putri Diana ini menabrak pembatas di terowongan Prancis yang menyebabkan 3 dari 4 penumpangnya harus meninggal dalam kecelakaan ini. Nah, tapi dalam kecelakaan ini timbul banyak teori konspirasi karena dianggap tidak wajar seperti kecelakaan biasanya. Jadi sebelum kita mulai membahas teori konspirasi ini, jangan lupa untuk support channel gue dengan cara gampang banget. Tinggal klik tombol subscribe-nya di pojok kanan video kalian, kemudian tinggal klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel gue. Ingat, itu semua gratis guys. So, kita langsung bahas saja mengenai kecelakaan dari Putri Diana ini. Diana Frances Spencer lahir di Inggris pada tanggal 1 Juli 1961. Dia dilahirkan di satu keluarga bangsawan yang memiliki kedekatan dengan keluarga kerajaan Inggris. Dari kedekatan kedua keluarga inilah akhirnya Diana dan Pangeran Charles, yaitu putra pertama dari Ratu Elizabeth II dan pewaris tata kerajaan Inggris, berkenalan. Nah, setelah kedekatan ini akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menikah pada tanggal 28 Juli 1981. Pernikahan ini dikabarkan seperti pernikahan dongeng yang didatangi banyak orang penting kemudian disaksikan oleh seluruh penduduk dunia. Tapi uniknya dari pernikahan ini, ketika Diana ingin mengucapkan sumpah pernikahannya, dia menghilangkan satu kata, yaitu akan menuruti dari Pangeran Charles. Rupanya penghilangan kata ini telah disepakati oleh kedua belah pihak antara Diana dan Pangeran Charles. Tapi tetap saja dari penghilangan kata ini menimbulkan banyak pertanyaan karena ini merupakan tradisional yang harusnya diucapkan dalam satu pernikahan, tapi dihilangkan oleh kedua belah pihak ini. Dari pernikahan ini, Pangeran Charles dan Putri Diana dikaruniai 2 orang putra yang bernama Pangeran William dan Pangeran Harry. Tapi yang uniknya dari kedua anak ini, rupanya salah satunya memiliki permasalahan dalam pernikahan ini. Karena dikabarkan rupanya Pangeran Harry bukanlah anak dari pasangan ini, melainkan perselingkuhan antara Putri Diana dengan seseorang yang bernama Hewitt, karena dari postur tubuh dari Pangeran Harry ini tidak menyerupai dengan Pangeran Charles. Tapi karena waktu itu Pangeran Harry sudah dilahirkan, isu ini atau kabar ini tidak terlalu digubris dalam kehidupan kerajaan Inggris. Nah, setelah kabar yang cukup menggemparkan itu, rupanya Lady Diana ini adalah seseorang yang tidak begitu ingin mengikuti peraturan kerajaan, di mana dari kelahiran kedua putranya ini, dia ingin memberi nama sendiri nama putranya ini, kemudian dia juga secara mandiri mengantarkan putranya ini untuk pergi bersekolah. Selain itu, dia juga menetapkan apa yang akan dilakukan putranya ini, kemudian dia juga menetapkan apa yang mereka pakai. Jadi tidak merepotkan pihak kerajaan dalam kehidupan Lady Diana dan putranya ini. Walaupun Putri Diana digambarkan dalam kerajaan Inggris adalah putri yang mandiri, tapi isu-isu mengenai dirinya ini semakin parah, ditambah lagi ada isu mengenai suaminya, yaitu Pangeran Charles melakukan perselingkuhan dengan mantannya, yaitu Camilla. Nah, setelah isu perselingkuhan antara Lady Diana dengan Hewitt dan Pangeran Charles dengan Camilla ini, dari pihak kerajaan melakukan perundingan, di mana dari pihak kerajaan bilang lebih baik sepertinya pernikahan mereka ini diakhiri saja, karena dari banyak media sudah membahas mengenai hubungan kedua belah pihak ini yang tidak harmonis. Nah, dari hubungan yang tidak baik ini dianggap buruk sebagai image dari kerajaan Inggris. Buntut dari perundingan ini, akhirnya pada tanggal 28 Agustus 1996, Putri Diana dan Pangeran Charles benar-benar bercerai. Tapi dari perceraiannya ini, Putri Diana masih mendapatkan fasilitas yang dia dapatkan ketika menjadi istri dari Pangeran Charles. Karena dia adalah ibu dari calon Raja Inggris, yaitu Pangeran William, yang pada waktu itu dan sampai sekarang menjadi urutan kedua sebagai pewaris tata kerajaan Inggris. Nah, di situ Pangeran William juga sempat meyakinkan ibunya, yaitu Putri Diana, bahwa dia akan mendapatkan semua yang seharusnya dia dapatkan ketika Pangeran William menjadi Raja Inggris nantinya.
Nah, dari perceraian Putri Diana ini, Putri Diana dikabarkan sempat dekat dengan beberapa pria, yaitu salah satunya kekasih terakhirnya yang bernama Dodi Al-Fayed, yaitu seorang miliuner keturunan Mesir yang tinggal di Inggris pada waktu itu. Nah, dari hubungan kedua kekasih inilah akhirnya Dodi mengajak Putri Diana untuk mengunjungi hotelnya yang berada di Paris, karena rupanya Dodi juga memiliki usaha perhotelan di Paris. Nah, dikabarkan pada tanggal 31 Agustus 1997 di Paris, mereka mencoba untuk menghindari kejaran dari paparazzi atau wartawan pada waktu itu. Mereka berdua masuk ke dalam mobil yang dimiliki oleh Dodi, yang dikendarai oleh supir pribadinya serta didampingi oleh seorang pengawal pribadi milik Lady Diana. Nah, setelah mereka menaiki mobil ini melaju ke salah satu terowongan Prancis, dan rupanya di terowongan itu mereka menabrak satu pilar pembatas antara jalur keluar dan masuk yang menyebabkan mobil ini benar-benar hancur lebur. Jadi kalau kita lihat di fotonya benar-benar keadaan mobil ini tuh udah nggak berbentuk lagi bagian depannya apalagi nih. Nah, dari kejadian ini pengemudi dan Dodi langsung meninggal di tempat, sedangkan Putri Diana sempat dibawa ke rumah sakit tapi nyawanya ini tidak dapat diselamatkan dan harus meninggal pada pukul 4 pagi. Nah, yang selamat dari kecelakaan ini hanyalah pengawal pribadi dari Putri Diana ini. Nah, berita kepergian dari Putri Diana ini sangat menghebohkan kerajaan Inggris bahkan sampai ke seluruh dunia, karena banyak yang menyayangkan Putri Diana ini meninggal dalam kecelakaan, dan akhirnya Putri Diana ini dimakamkan pada tanggal 6 September 1997. Nah, dari rangkaian cerita ini rupanya banyak timbul teori konspirasi dari meninggalnya Putri Diana karena dianggap tidak wajar. Ada banyak yang melihat dari kejadian itu mengatakan ketika mobilnya masuk ke dalam terowongan, ada kayak kilat cahaya putih yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi begitu saja. Tapi setelah diteliti dan diinvestigasi lebih lanjut, timbul banyak teori konspirasi, bahkan sampai 175 teori konspirasi. Nah, di sini gue akan coba menyampaikan beberapa teori konspirasi yang cukup masuk akal. Nah, salah satunya yang pertama adalah teori konspirasi yang mengatakan penyebab dari kecelakaan ini merupakan supir pribadi milik Dodi. Jadi dikabarkan dari hasil pemeriksaan rumah sakit, darah yang dimiliki oleh Dodi ini memiliki kadar alkohol yang berlebihan, di mana kadar alkohol yang terdapat di darahnya ini lebih sampai 3 kali dari kadar normal. Tapi ada teori konspirasi yang mengatakan bahwa hasil tes darah dari rumah sakit yang mengatakan terdapat kadar alkohol di supir pengendara ini bukanlah hasil tes yang dimiliki oleh sang supir, karena dari bukti CCTV mengatakan bahwa supirnya ini masuk ke dalam mobil dalam keadaan normal, jadi nggak dalam pengaruh alkohol sama sekali. Selain itu, supir ini juga bukanlah supir sembarangan, melainkan supir dari seorang milioner yang pasti adalah seorang supir profesional, di mana seorang supir profesional yang sedang bertugas tidak akan mengkonsumsi minuman beralkohol. Jadi teori konspirasi ini sedikit crispy gitu. Tapi setelah kontra dari teori konspirasi ini, muncul juga bukti yang sangat mengejutkan, karena rupanya supir profesional dari Dodi ini merupakan mantan dari badan intelijen yang sempat bekerja di Inggris dan Perancis. Selain itu ditemukan juga banyak kucuran dana yang masuk ke dalam rekening dari pengemudi ini, sehingga dikabarkan supir dari Dodi ini yang menjadi pelaku eksekusi kecelakaan ini. Namun dalam kecelakaannya dia malah menjadi korban juga. Nah, kemudian teori konspirasi yang kedua ini mengenai hubungan Putri Diana dengan Al-Fayed itu sendiri. Jadi dikatakan sebenarnya hubungan kedua belah pihak ini sudah sangat tidak disetujui oleh kerajaan Inggris, karena rupanya Dodi Al-Fayed ini adalah seorang yang keturunan dari Mesir dan beragama Muslim. Sehingga bila mereka benar-benar menjalin hubungan dan menikah, secara tidak langsung Putri Diana akan masuk ke dalam agama Muslim dan memiliki anak yang beragama Muslim juga yang akan diberi nama awalan Muhammad atau Fatimah. Nah, setelah mendengar isu ini,
kerajaan Inggris dikabarkan menyusun rencana bersama dengan Badan Intelijen MI6 dan CIA untuk melakukan rencana pembunuhan kedua kekasih ini. Terus pasti banyak yang berpikir kenapa emang kalau misalnya Putri Diana dan kekasihnya ini memiliki anak yang beragama Muslim. Nah, di kerajaan Inggris itu sangatlah sensitif dan menjunjung tinggi nilai tradisional. Jadi mereka ini tidak menginginkan kalau darah kerajaan Inggris memiliki keturunan beragama Muslim. Karena secara tidak langsung, Putri Diana juga masih dianggap sebagai keluarga kerajaan Inggris. Jadi kalau misalnya dia ini punya anak yang beragama Muslim, anak ini akan menjadi saudara dari Pangeran William dan Pangeran Harry. Dimana bila kedua pangeran ini tidak bisa melanjutkan tata kerajaan Inggris, yang mungkin akan diberi untuk melanjutkan tata kerajaan Inggris adalah anak dari Putri Diana dan Dodi Al-Fayed ini. Nah, setelah pemikiran dari rangkaian apa yang bisa terjadi ke depannya ini, akhirnya kerajaan Inggris bersama MI6 dan CIA menyabotase kendaraan yang akan digunakan Putri Diana dan Al-Fayed ini. Nah, setelah menyabotasenya ini, dikabarkan mereka diikuti oleh beberapa kendaraan bermotor dan kendaraan bermobil yang berwarna hitam sampai ke dalam terowongan Prancis. Dan ketika di dalam terowongan Prancis itu, mereka memberikan sinar kilat putih yang secara tidak langsung membutakan pengemudi beberapa saat. Nah, ketika dia tidak melihat itu, ya sudah terjadi kecelakaan ini. Ditambah lagi mobil yang sudah disabotase, dikabarkan rem dan sabuk pengaman tidak dapat digunakan sama sekali. Karena pada saat itu rupanya Lady Diana ini memiliki kebiasaan menggunakan sabuk pengaman. Tapi karena sudah disabotase, ya sudah, kecelakaan ini terjadi dengan sangat parah. Kemudian teori konspirasi yang ketiga berhubungan dengan kebiasaan Putri Diana dalam menggunakan sabuk pengaman. Karena seperti yang kita ketahui, pada tahun 19-an, penggunaan sabuk pengaman itu hanya sebagai pajangan di dalam sebuah kendaraan. Jadi kalau dia menggunakan sabuk pengaman terus, pasti ada alasannya. Nah, benar saja rupanya Putri Diana ini sempat menuliskan surat 10 bulan sebelum kecelakaan ini terjadi, di mana surat ini diberikan kepada pengawal pribadinya di dalam kerajaan. Di dalam surat ini, Putri Diana menjelaskan dia mengetahui rencana dari Pangeran Charles akan membunuhnya. Karena di dalam surat itu menjelaskan Pangeran Charles ini ingin menikah lagi. Nah, di dalam aturan kerajaan Inggris, bila ingin menikah lagi, mantan dari pangeran atau ratu harus meninggal dunia terlebih dahulu. Jadi kalau Putri Diana ini masih hidup, Pangeran Charles tidak akan bisa menikah kembali. Nah, kemudian Putri Diana juga menjelaskan Pangeran Charles akan membunuhnya dengan cara menyabotase kendaraan yang dia tumpangi. Dan benar saja prediksi yang dilakukan oleh Putri Diana ini, kecelakaan itu berlangsung 10 bulan kemudian. Nah, tapi dalam kesaksiannya ini, pengawal pribadi milik Putri Diana akhirnya sepertinya kalah power dalam segala hal. Dan akhirnya dia mengaku di pengadilan bahwa surat itu tidak pernah ditulis dan diberikan kepada dirinya. Kemudian teori konspirasi yang keempat, dan menurut gue ini adalah teori konspirasi yang paling misterius. Karena dalam penyelidikannya saja sudah tidak dilakukan secara serius, kemudian korbannya ini benar-benar tidak diselidiki sama sekali. Nah, jadi teori konspirasi ini mengatakan adalah seorang wartawan yang bernama James Anderson yang pertama kali mengikuti Putri Diana dan pasangannya yaitu Dodi Al-Fayed. Jadi dia sudah mengikuti dari awal hubungannya sampai di mana dia juga mengikuti ketika kecelakaan ini terjadi. Dan dikabarkan James ini adalah seorang agen rahasia dari MI6 yang sedang menyamar menjadi seorang wartawan. Karena dalam kejadiannya ini ditemukan bekas kendaraan dari James ini. Jadi dalam kejadiannya ini James dikabarkan menggunakan mobil berwarna putih, dan setelah diperiksa, kendaraan dari yang digunakan oleh Putri Diana terdapat bekas dari kendaraan milik Anderson, yaitu mobil berwarna putih. Dan setelah diinvestigasi lebih lanjut, di awal dari terowongan ini, di bibir terowongan, ditemukan bekas pecahan kaca milik James Anderson. Tapi setelah diselidiki lebih lanjut dan dilakukan pencarian, yang uniknya mobil yang digunakan James Anderson ini yang berwarna putih tidak pernah ditemukan sampai sekarang.
Tapi yang membuat kasus ini semakin misterius, jasad dari James Anderson ini ditemukan meninggal dalam keadaan sangat tragis di sebuah desa kecil di negara Prancis, di mana keadaan James ini sedang duduk di kursi belakang mobil, kemudian mobilnya ini sedang terbakar hebat. Jadi setelah diotopsi, rupanya yang uniknya, James Anderson ini bukan meninggal karena hal biasa. Dia ini ditembak 2 kali di bagian kepala oleh seseorang. Tapi setelah diketahui fakta seperti itu, kasus ini tidak pernah dilanjutkan oleh pemerintah Prancis maupun pemerintah Inggris karena dianggap tidak ada saksi dalam kejadian itu. Jadi kasus ini menguap saja, padahal James Anderson bisa dianggap adalah saksi kunci dalam kecelakaan Putri Diana ini. Nah, kemudian sebenarnya masih banyak banget teori-teori konspirasi mengenai kecelakaan Putri Diana ini, tapi di sini gue membacanya dan melihat, loh, ini kayak teori konspirasinya kurang masuk akal nih. Kayak ada yang bilang sebenarnya kematian dari Lady Diana ini sudah direncanakan oleh dokter yang menangani Lady Diana pada waktu itu. Tapi sebenarnya ada beberapa perbedaan penanganan dalam kasus kecelakaan di Prancis dan di Inggris. Jadi di Inggris, kalau korban dari kecelakaan akan langsung dibawa ke rumah sakit. Sedangkan kalau prosedur di Prancis, seseorang mengalami kecelakaan kendaraan, dia akan coba ditanganin langsung di tempat, kemudian bila keadaannya sudah stabil, dia akan dibawa ke rumah sakit, nggak langsung kecelakaan dibawa ke rumah sakit gitu, jadi ditanganin di tempat kejadian. Kemudian ada juga teori yang mengatakan Putri Diana sengaja memalsukan kematiannya karena dia nggak kuat lagi hidup dikejar oleh paparazzi atau wartawan. Jadi memang pada waktu itu kehidupan dari Putri Diana ini selalu dikejar oleh wartawan karena memang pada waktu itu dia adalah seorang tokoh dari zaman modern yang diperhatikan tingkah lakunya. Jadi ya sudah wajar pasti dikejar oleh banyak wartawan. Jadi setelah rangkaian kejadian ini dikabarkan bahwa Lady Diana ini ingin memalsukan kematiannya, kemudian hidup seperti orang biasa. Tapi teori ini sedikit nggak masuk menurut gua, karena kalau misalnya dia ingin hidup sebagai orang biasa, kenapa dia harus memacari seorang miliuner yang kaya dan pasti kehidupannya ini disorot? Ya kalau dia mau jadi orang biasa, dia cari orang biasa dong. Kenapa dia harus nyari orang yang milioner gitu, yang disorot kehidupannya? Selain itu juga dia nggak akan bisa memalsukan karena pihak kerajaan Inggris sendiri yang melihat langsung jasad dari Lady Diana ini. Selain itu pemakaman Putri Diana ini juga disiarkan langsung dan disaksikan oleh banyak orang. Jadi teori konspirasi ini menurut gua nggak masuk akal. Selain itu ada juga teori konspirasi yang mengatakan bahwa kecelakaan dari Putri Diana ini sudah sempat diramal. Tapi ketika gue baca ramalannya ini kurang masuk dan ada beberapa kalimat yang nggak tepat gitu. Jadi teori konspirasi ini juga menurut gue nggak match lah dengan kejadian ini. So itu dia guys teori konspirasi mengenai Putri Diana. Gimana pendapat kalian? Apakah teori konspirasi ini masuk akal? Coba tolong tinggalin komentar kalian di kolom komentar, kasih tahu gua pendapat kalian ya. So itu dia guys video hari ini. Yang berpuasa tetap semangat ya guys. See you guys in the next video.